Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Sehat? baik. Sehat, Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Apakah masih semangat belajarnya untuk hari ini anak-anak? Semangat, Bu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini walaupun secara daring. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sebelum Ibu memasuki pelajaran, Ibu ingin mengisi daftar hadir kalian terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja. Yang bilang hadir ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Anissa Nurmalini. Hadir, Bu. Maisyara. Hadir, Bu. Muhammad Taufik Soleh. Hadir, Bu. Tias Agustin Adiati. Hadir, Bu. Baiklah, alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, Ibu persilahkan kepada Muhammad Taufik Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jikni ulma warjukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah tahu untuk materi yang akan kita pelajari? Belum, Bu. Belum. Baiklah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu berjudul tentang tata surya. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan apa itu tata surya. Ayo anak-anak, silakan lihat yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian dengarkan penjelasan Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu tentang tata surya? Saya, Bu. Silakan, Ica. Tata surya itu ada planet matahari, Bu. Silakan, ada lagi. Saya, Bu. Merkurius, Bumi, sama Neptunus. Ya. Ada yang lain lagi? Ada, Bu. Mars, Saturnus, Uranus, Jupiter. Betul sekali. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan lagi anak-anak. Nah, tata surya atau susunan matahari sebagai pusat beserta 10 planet yang mengelilinginya. Selanjutnya, untuk yang kedua, Merkurius. Materi, ya, gaya gravitasi. Hukum gravitasi Newton, planet mengelilingi matahari sebab terdapat gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik matahari dan planet. Selanjutnya ada revolusi dan rotasi. Perputaran planet mengelilingi matahari yaitu disebut revolusi. Kala revolusi, waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari. Nah, untuk pengertian rotasi, perputaran planet mengelilingi sumbunya. Pola rotasi, waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya. Ada orbit, adalah lintasan yang dilalui planet. Nah, hukum Kepler, orbit planet berbentuk elips atau bulat telur. Beda matahari dan planet. Matahari adalah sebuah bintang karena itu bercahaya sendiri. Jauh lebih besar dari planet.
sebagai pusat tata surya. Sedangkan planet mendapat sinar pantulan dari matahari dan mengelilingi matahari. Beda bintang dan planet jika dilihat penampakannya, di sana ada fotonya. Silahkan kalian lihat ya. Selanjutnya, ada matahari. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari adalah bola gas yang sangat panas. Cahayanya berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Suhu permukaan matahari adalah 4000 derajat Celcius. Matahari adalah termasuk bintang, oleh karena itu bercahaya sendiri. Selanjutnya, ada Merkurius. Data planet. Yang pertama, planet terkecil di tata surya dan terdekat dengan matahari. Yang kedua, permukaannya mirip bulan, banyak dibombardir oleh meteorit. Selanjutnya ada Venus, disebut juga bintang pagi, lintang panjar sore, lintang panjar rina. Ukurannya sebesar bumi, oleh karena itu disebut planet kembaran bumi. Ilmuwan yang pertama kali mengarahkan teleskopnya ke Venus adalah Galileo Galilei. Venus mempunyai fase-fase seperti bulan, oleh karena itu disimpulkan Venus mengelilingi matahari dan letaknya antara matahari dan bumi. Nah, foto Venus. Apakah rupa secantik namanya? Namanya berasal dari Dewi Cinta, bangsa Yunani kuno. Orang Jawa menyebutnya lintang panjar sore atau lintang panjarina karena bersinar terang dan indah di pagi atau sore hari. Ternyata, menurut Wahana Rusila atau dulu Uni Soviet, permukaannya mengandung CO2 dan suhu permukaannya sekitar 400 derajat Celcius sehingga mirip dengan tungku pembakaran serta banyak gunung berapi aktif. Selanjutnya ada bumi. 75% terdiri permukaan berupa air, 25% daratan. Mempunyai satu satelit, yaitu bulan. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari 364 hari, sedangkan kala revolusinya adalah 24 jam. Dari ke-10 planet yang bisa ditinggali makhluk hidup hanya bumi. Mengapa demikian? Nah, selanjutnya ada Mars. Namanya diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno. Disebut juga planet merah, mempunyai 2 satelit alam, yaitu Phobos dan Deimos. Phobos dan Deimos bentuknya mirip kentang. Nah, silakan lihat foto Mars di sampingnya. Pada bulan September tahun 2003, Mars mencapai jarak terdekat dengan bumi. Selanjutnya ada Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya, 4 satelit terbesarnya disebut satelit Galilean, yang terbesar Ganymede. Bintik merah Jupiter adalah badai dahsyat yang terus-menerus berputar, ukurannya sebesar bumi. Ada Saturnus. Planet yang mempunyai cincin indah, terbesar nomor 2 di tata surya. Satelit terbesar adalah Titan. Di samping ada foto Saturnus. Selanjutnya ada Uranus. Nah,
Berwarna kehijauan mempunyai satelit besar yaitu Ariel, Umbriel, Miranda, dan Titania. Selanjutnya ada Neptunus. Berwarna kebiruan, namanya berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno, mempunyai 2 bulan satelit yaitu Titon dan Nereid. Selanjutnya ada Pluto. Namanya berasal dari dewa kematian bangsa Yunani kuno, mempunyai 1 satelit yaitu Charon. Karena begitu jauhnya Pluto sangat sulit diamati bahkan dengan teleskop yang paling kuat pun. Foto planet Pluto dari teleskop Hubble. 2003 OB 313 atau Sena. Planet ke-10 baru ditemukan tahun 2003 mempunyai 1 satelit yaitu Gabriel. Foto planet 2003 OB 313 dari teleskop Spitzer. Di sana kalian bisa melihat temuan planet baru di tata surya. Selanjutnya asteroid atau planetoid adalah benda langit mirip planet kecil, jumlahnya ribuan, terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Meteor dan meteorit. Di luar angkasa banyak batu-batuan yang melayang-layang disebut meteorit. Jika batu ini terkena pengaruh gaya gravitasi bumi, maka akan jatuh sebagai meteor. Sebagian besar meteor karena gesekan dengan atmosfer batuan dari terbakar habis di luar angkasa. Nenek moyang kita mengenal dengan nama bintang jatuh. Jika ukuran batuan cukup besar, selanjutnya Ibu minta kepada Saudara Muhammad Taufik Soleh untuk membacakan materi tentang meteor dan meteorit. Oke, Ibu, terima kasih atas kepercayaannya telah membacakan kepada ulun meteor dan meteorit. Di luar angkasa, banyak batu-batuan yang melayang-layang disebut meteorit. Jika batu ini terkena pengaruh gaya gravitasi bumi, maka akan jatuh segera sebagai meteor. Sebagian besar meteor karena gesekan dengan atmosfer batuan tadi terbakar habis di luar angkasa. Nenek moyang kita mengenal dengan nama bintang jatuh. Jika ukuran batuan cukup besar, maka tidak sampai terbakar habis dan meminta bumi disebut meteorit. Selanjutnya, silakan bacakan informasi 1 kepada Saudari Anissa Nurmalini. Ya, Bu. Pada awal bulan November 2002, orbit bumi melewati awan bernama angkasa sehingga terjadi hujan meteor di berbagai tempat. Sudah, Bu. Terima kasih. Selanjutnya untuk informasi kedua, silakan bacakan kepada Saudari Maisyara. Baik, Bu. Informasi kedua, kurang lebih 60 juta tahun yang lampau, sebuah meteor besar menghantam bumi. Efeknya betul-betul luar biasa, mirip jutaan bom nuklir diledakkan bersama-sama. Dinosaurus musnah karena ledakan maha dahsyat ini. Selanjutnya, komet. Komet berasal dari bahasa Yunani. Kometes artinya si rambut panjang. Ada 2 jenis komet. 1, periodik, contohnya komet Halley setiap 86 tahun sekali. 2, non-periodik. Orbit komet sangat lonjong dan ukurannya selalu menjauhi matahari. baiklah. Terima kasih semua. Nah,
Karena materi hari ini sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Mohon maaf, Bu. Tadi saya kurang mendengarkan. Sebutkan nama-nama planet yang ke-10 tadi. Namanya aja, Bu. Saya kurang tadi, Bu. Ya. Ada lagi? Kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Ibu, saya ingin bertanya. Hah? Apa perbedaan meteor dan meteorit? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, silakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Bulan, Bu. Saya, Bu. Silakan. Bagaimana kita bisa tahu ada dinosaurus yang hidup ratusan juta tahun yang lalu? Terima kasih. Itu saja, Bu. Baik. Siapa lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Planet apakah yang paling besar? Ibu. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan kalian semua. Ibu tampung dulu. Nah, sekarang Ibu akan menjawab satu persatu. Nah, untuk pertanyaan Muhammad Taufik Soleh, itu tolong sebutkan secara berurutan 10 planet yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sana ada Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan Anissa Normal ini, apa perbedaan meteor dan meteorit? Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan ya. Meteor dan meteorit adalah partikel yang menghancurkan asteroid atau sebentar. Nah, jawabannya meteor adalah meteorit atau partikel yang menghancurkan asteroid atau komet yang mengorbit matahari, yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi, menciptakan efek bintang jatuh. Meteorit yang mencapai permukaan bumi tanpa diintegrasi disebut meteorit. Meteor sebagian besar adalah potongan debu dan es komet yang tidak lebih besar dari sebutir beras. Meteorit pada dasarnya adalah batuan yang memecah asteroid di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Untuk jawaban Bu. Ibu? Inggi sudah berjelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk pertanyaan Maisyarah, bagaimana kita bisa tahu ada dinosaurus yang hidup ratusan juta tahun yang lalu? Jawabannya adalah fosil. Fosil yang ditemukan dan diteliti oleh para ahli menunjukkan waktu kehidupan makhluk itu. Sayangnya, sehingga sekarang para ahli belum menemukan fosil manusia purba yang umumnya sama dengan umur fosil dinosaurus. Artinya, manusia belum ada saat dinosaurus menguasai bumi ini. Itu bukan berarti manusia tidak bisa hidup bersama dengan dinosaurus loh. Nah, kalau teman-teman pernah melihat kura-kura, buaya, dan burung, itu berarti itu karena hewan tadi merupakan evolusi panjang dari dinosaurus yang hidup jutaan tahun lalu, meskipun memang bentuknya jauh berbeda. Ini merupakan jawaban berdasarkan penelitian ilmiah. Sudah jelas? Tinggi, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, kembali.
Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Tias Agustin Adiati, yaitu planet apakah yang paling besar? Nah, untuk planet yang paling besar yaitu Jupiter. Planet terbesar adalah tata surya, yaitu Jupiter. 4 satelit terbesarnya disebut satelit Galilean, yang terbesar Ganymede. Adalah badai dahsyat yang terus-menerus berputar, ukurannya besar sebesar bumi. Apakah jawaban Ibu sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Nah, karena berhubung pertanyaan sudah habis, dan materi yang kita pelajari pun sudah berakhir, marilah kita dengan membacakan hamdan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ingat. Iya, Pak. Merekam pulang kah? Demikianlah pembahasan materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan ataupun penyampaian materi pada hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Ibu sampaikan terima kasih kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.